Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Posisinya coba simetris dulu. Jangan duduk kameranya rada ke kiri, badannya rada ke kiri atau ke kanan. Coba diulang lagi. Dah ya. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam Saya bentar, ulangi. saya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Hindari kata berulang dengan jarak berdekatan. Misalnya selalu, 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 dan selalu. Itu jangan sampai dekat. Ulangi lagi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami pemahaman yang luas dan amal soleh yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti pemahaman para nabi, kemampuan daya ingat seperti para rasul, dan berikanlah kami petunjuk sebagaimana yang Engkau anugerahkan kepada para malaikat yang dekat denganmu. Serta bukakanlah hati kami, sebagaimana terbukanya hati orang-orang yang bijaksana dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kami tafsir Al-Quran. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan pada lidah kami,
agar mereka memahami ucapan kami. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendiri, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke. Ya, Ustazah. Kalau aku boleh tanya, Bu Fauzia ini hmm, merasa seberapa khusyuk ketika berdoa barusan? Kalau diberi skala 1 sampai 10. Oh, berapa ya? 8 kayaknya, Ustazah. Jangan kayaknya, diberi pasti aja. Kan yang merasakan ibu sendiri. Di angka Seberapa, 8. seberapa tertaut hatinya saat berdoa? Seberapa nyambung hatinya ke Allah saat berdoa? 9. Oke, berarti sebegitu merasakan setiap apa yang disampaikan dalam sesi berdoa. Iya. Oke, kira-kira kalau ibu memposisikan diri sebagai audiens yang mendengar doa ibu, bisa dirasakan nggak seberapa khusyuk mereka mendengar ibu berdoa? Paham Ya, bisa. pertanyaannya? Hmm. Kira-kira di angka berapa audiens yang mendengar? Coba netral ya, jawabnya netral ya. Kira-kira di angka berapa? Kira-kira ya di angka 8 mungkin, Ustazah. Kenapa nggak 9 juga? Karena beda ya, kita sendiri yang apa namanya? Kita sendiri yang ngerasain, yang membacakan doanya mungkin lebih terasa daripada yang mendengarkan. Ada nggak orang yang biasa aja cara berdoanya, tapi orang lain bisa ngerasain itu, rasa berdoanya? Pernah nemu nggak orang kayak gitu? Mana Atau ya? pernah? Atau ada nggak orang yang berdoa udah menjiwai banget, tapi orang yang dengar biasa aja? Ada. Ada. Kenapa diberi angka 8? Sedekat itu loh dengan apa yang dirasa oleh pembaca, pemimpin doanya. Kenapa angka 8? Eh, itu kan perkiraan aja ya, perkiraan. Jadi Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 3? Coba dijawab.
Karena udah berusaha sih Ustazah untuk betul-betul lebih mendalami dari doa, mendalami maknanya juga. Hmm. Berarti itu Jadi sebenarnya aspek ngasih nilai buat diri sendiri apa ngasih nilai buat orang? ya, jadi berharap apa yang dirasakan orang yang mendengarkan juga ikut merasakan seperti apa yang kita bawakan, kita yang Hmm. bacakan kayak gitu. Itu kan berarti harapan. Mm-mm. Pertanyaanku tuh bukan harapan. Kira-kira kalau jadi audiens itu rasanya berapa? Jadi tuh keluar dari diri pemimpin doa. Kira-kira kalau aku mendengar cara berdoaku, aku sebagai audiens, gimana ya rasanya? Gitu loh. Jadi jangan bawa aku sebagai pendoa berharap orang yang mendengar. Enggak boleh ada isi harapan di sana. Objektif. Kalau jadi audiens akan ngasih nilai berapa untuk cara berdoa kayak tadi? Aku sebagai audiens nggak ada khusyuk-khusyuknya denger. Karena apa? Terlalu cepat fokus sama diri sendiri tadi itu. Fokus banget sama diri sendiri sampai bacanya tuh cepet banget. Harusnya beri ruang untuk orang yang dengerin kita juga ikut ngerasain. Jangan cuma puas sendiri pas berdoa. Apalagi misalnya yang kita pimpin itu banyak orang. Kan tanggung jawab kita ngoneksiin dia dengan Tuhan. Jadi kasih waktu. Jangan sibuk sendiri mengurus kekhusyuan diri sendiri. Kecuali tugas kita berdoa masing-masing. Tapi kalau kita berdoa, kita posisinya sebagai pemimpin doa, artinya kan harus mikirin juga. Audiens kira-kira akan ngos-ngosan nggak ya memahami apa yang aku baca? Kira-kira caraku kayak gini, audiens bisa paham nggak ya kosakatanya? Bisa mengikuti nggak ya? Bisa mengaminkan dengan baik nggak ya? Itu poinnya. Jadi bukan berarti cara berdoanya jelek, tapi tolong jangan hanya fokus pada khusyuknya pendoa saja, tapi orang lain yang kita pimpin juga harus dipikirin. Bentar ya, bentar Bu, aku angkat telepon dari kiaiku bentar ya. Ya, ya, silakan Ustazah. Mm. Oke, jadi poinnya itu ya. Pada saat berdoa, ingat bahwa kita nggak hanya harus fokus dengan diri kita, tapi juga harus fokus dengan gimana orang yang mendengar doa kita juga bisa kita kondisikan biar fokus. Jadi jangan cepet-cepet, jangan buru-buru berdoa. Paling itu sih Bu, karena materinya doa, aku menyarankan untuk tetap memperbaiki jedanya ya, jeda dari setiap ayat ke ayat gitu. Catatanku untuk sesi ini yang tadi sudah ditegur, jangan mengulang kosakata yang sama dengan jarak berdekatan. Selalu tadi contoh aja, nanti kalau ke depannya ngomong lebih banyak, jangan sampai mengulang lagi kosakata yang lain, tapi dengan jarak yang dekat. Kemudian tadi buru-burunya dikurangi. eh Jangan gini Bu, kalau ngomong tuh jangan suka melet. Berasa nggak kalau Ibu sering kayak gitu? Sadar nggak? Enggak ya. Oke. Ibu dari tadi di di awal-awal itu Ibu sering gini, kayak gitu-gitu. Itu mengganggu. Jadi kalau dalam ilmu public speaking itu nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak umum. Kan orang kan tidak umum melet-melet itu. Keseringan, satu dua kali nggak apa-apa kalau misalnya bibir kita kering. Tapi kan bisa diantisipasi dengan pakai lip balm atau apa. Atau menyadari aja, menyadari supaya nggak sering kayak gitu. Karena nanti orang tuh notice gerakan-gerakan yang aneh itu, ketahuan nanti malah bikin beberapa audiens tuh terganggu. Gitu ya. Paling itu. Sama satu lagi, lebih
sebenarnya Ibu berdoanya udah bagus. Yang paling PR di doanya itu cuma tempo aja. Cuma aku mau nanya satu sebelum kita akhiri. Ibu tuh memang suaranya kalau lagi berdoa kayak gitu, kayak orang mau nangis, atau ibu lagi berusaha untuk merasakan jadi dibuat-buat suaranya. Eh, ya karena berusaha untuk khusyuk gitu, Ustazah. Oke, gak apa-apa, bagus. Aku apresiasi untuk berusahanya. Tapi jangan sampai terkesan gak natural ya. Jadi itu jangan Jadi kalau itu gimana? ya, izin Ustazah berarti tadi itu yang cepat itu memang jedanya yang cepat atau temponya yang terlalu cepat, Ustazah. Emang beda antara jeda dan tempo itu apa? Ya, kalau jeda itu maksudnya jeda dari satu doa ke doa yang lain gitu maksudnya kan? Atau memang temponya itu memang lebih cepat juga yang tadi? Kalau tempo apa yang ibu pahami? Kalau tempo itu kan tempo itu jeda dalam setiap kalimat gitu kan? Kalau tempo itu kan, bukan itulah. Kalau kalau jeda yang dimaksud tadi misalnya dari satu ayat, dari satu doa ke doa yang lain misalnya gitu. Jadi jeda itu Jadi sama untuk dengan kan tempo. ada. Jeda Mm-mm. itu sama dengan tempo. Tapi terbagi menjadi dua. Tempo dari ayat ke ayat, tempo dari huruf ke huruf. Ayat ke ayat ini termasuk di dalamnya doa yang satu ke doa yang berikutnya. Yang bikin cepet itu dari ayat ke ayat. Jadi itu kayak Oke ibu oke gini, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, gitu loh. Belum tentu loh orang secepat itu baca Quran sama kayak kita. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Biar tenang gitu, biar orang gak ngos-ngosan. Kita dengerinnya juga enak. Tumak ninah lah berdoanya. Tuh ya. Paling itu sih Bu, secara huruf nggak ada masalah yang berarti. Dan itu aja. Dua yang aku paling notice hari ini adalah tempo dan eh, nadanya jangan sampai terkesan terlalu dibuat-buat gitu. Ya, natural aja. Nggak harus kayak, ya Allah, kayak gitu. Itu nggak perlu. Kayak, ya Allah, tolong karuniakan kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas. Jadi kayak, ya Allah minta tolong. Kayak gitu tuh. Jadi kayak lembut, kalem, gak harus sampai kayak orang terisak-isak. Tadi sih nggak terisak-isak, cuma aku rasanya kayak nggak natural aja. Mungkin baru pertama, nanti seiring berjalannya waktu, aku berharap sesi kedua di pekan berikutnya sudah lebih baik, karena aku minta nanti sudah ditambah dengan materi lain, bukan lagi doa. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain, Ibu? Iya, insya Allah sudah dipahami. Oke. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kelebihan waktu harusnya 15 menit tapi terpotong telepon tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.